Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kita mulai surat ke-26, surat As-Su'ara, surat ke-26, surat As-Su'ara, masih pada juz 19.
Ya, kita pahami dulu surat ke-26 diberi nama surat As-Su'ara, artinya para penyair. As-Su'ara itu jamak dari as-sa'ir. Kalau as-sa'ir itu seorang penyair, kalau as-su'ara para penyair. Nah, ini isinya terkait dengan ketauhidan, terkait dengan keimanan, di mana para pengikut Nabi bukan hanya tidak iman kepada kitab, tapi malah nuduh Nabi itu tukang syair. Bahkan mengatakan Nabi itu orang yang gila. Nah, sampai begitu mereka menuduh Nabi. Ini awal surat diawali 3 huruf hijaiyah Qasimi yang fungsinya untuk memfokuskan perhatian, untuk menarik perhatian, supaya yang akan membaca itu fokus terhadap wahyu yang akan diturunkan ini. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan, menjelaskan, mubin, ya, secara jelas, secara nyata. Ya, tapi ini tentu Al-Quran merupakan ayat-ayat yang nyata. Itu bagi orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, tidak percaya, ya tidak menganggap Al-Quran sebagai ayat-ayat yang nyata. Karena memang dikasih kebebasan untuk mengimani Al-Quran atau tidak mengimani Al-Quran. Tapi kewajiban Nabi itu menyampaikan, sahabat mengikuti, seterusnya. Kita juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Syukur kalau misalnya ditanamkan pada masing-masing kita itu merasa wajib untuk mengajak yang lain memahami Al-Quran. Syukur kalau punya keinginan, ada nawaitu, ada niat, misalnya tiap hari minimal ngajak berapa orang untuk memahami Quran, sehingga nanti insya Allah sampai ajar zakat itu sudah banyak amal jariah kita yang kita ajak. Tentu mereka memahami, mengamalkan, juga kirim pahala pada kita. La'allaka baqi'un nafsak, boleh jadi ya kamu Nabi Muhammad ya akan baqi'un nafsak, membinasakan dirimu sendiri. Ala yakunul mu'minin, karena orang-orang Mekah tidak mau beriman. Orang-orang Mekah ya para kolega, sohib, tetangga, pemimpin-pemimpin suku, pembesar-pembesar tidak mau beriman. Bahkan bukan tidak hanya beriman, tapi merintangi. Itu yang menjadikan situasi kondisi di Mekah itu tidak kondusif bagi dakwah Nabi. Karena orang-orang Mekah tidak mau beriman. Alayakunu mu'minin, alayakunu mu'minin. Ini juga terjadi di mana-mana sampai sekarang. Ya, di mana-mana juga
banyak orang yang tidak mau beriman. Yang beriman itu biasa memang sedikit. Inna sa'nunazil alaihi minas sama'i ayat. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Jadi ayat di sini diterjemahkan mukjizat. Jika Allah menghendaki, tentu Allah menurunkan mukjizat dari langit. Wadallat a'naquhum laha khadi'in. Tentu mereka akan atau senantiasa udut mereka tunduk kepada. Nah, kalau mukjizatnya itu biasanya berupa peristiwa, kejadian atau benda itu yang diterima oleh Nabi Rasul sebelum-sebelumnya. Nah, tapi mukjizat yang diwahyukan pada Nabi itu Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini mukjizat yang paling lengkap sepanjang sejarah, maka digunakan oleh seluruh umat manusia. Wa ma ya'tihi min dzikrin minar rahmani muhdath. Sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru. Nah, kenapa itu tidak datang peringatan baru? Maksudnya turun wahyu berikutnya. Karena wahyu Al-Quran itu kan diturunkan secara bertahap. Dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Ila kanu anhu muqarribin. Dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling, muqarribin, selalu berpaling. Jadi banyak orang-orang Mekah, semakin banyak wahyu yang diterima Nabi, mereka semakin berpaling, semakin berpaling, semakin tidak mau mengimani. Fakot kadzabu fasayatihim amba'un. Sungguh mereka telah mendustakan, ya, kadzabu. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran. Ya. Maka kalau akan datang kepada mereka, ya, kenyataan dari ayat-ayat tadi, dari berita-berita tadi, dari kabar-kabar tadi, yang selalu mereka yastanzi'un, mereka olok-olokkan. Nah, jadi orang-orang yang tidak beriman itu kerjanya mengolok-olokkan wahyu, mengolok-olokkan Al-Quran. Quran diguyunan gitu. Ya. Nah, ini bukan hanya zaman dulu, sampai sepanjang masa. Yang tahu. Ya, sampai sekarang juga bahkan orang mengolok-olokkan bacaan gerakan sholat ya. Ya, sampai begitu. Ya, orang hidup di dunia yang sangat sebentar. Hidup yang sebenarnya besok di akhirat, karena sudah terlanjur terperangkap pada, ya, perangkap keburukan, berusaha mempengaruhi yang lain supaya mengikuti mereka. Nah, tapi kenyataannya banyak yang kena pengaruh itu. Nah, ini orang itu kalau nggak betul-betul memahami Quran, mudah sekali terpengaruh, mudah sekali tertipu. Yang menjadikan orang tidak mudah pengaruh, punya pendirian, itu karena Quran. Yang menjadikan orang tidak mudah tertipu, itu karena paham Al-Quran.
Jadi kembali ke tadi, Al-Quran diperolok-olokkan itu sejak diturunkan dulu, seterusnya sampai sekarang masih banyak yang memperolok-olokkan Al-Quran. Walam yaro ilal ard kama ambatsna fiha min kulli zawjin karim. Nah, apakah mereka tidak memperhatikan bumi ini? Berapa banyaknya Allah tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ya. Min kulli zawjin karim. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah Maha Mencipta, Allah Maha segala-galanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak mau beriman, bahkan mengolok-olok, menghina, ya, itu Allah Maha Kuasa. Allah mengetahui semuanya. Inna fi dzalika la'ayat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kenyataannya wa makana aktaruhum mukminin. Tetapi kebanyakan dari manusia tidak beriman. Hanya sebagian kecil. Ya, kalau dari zaman masa Rasulullah, para sahabat kira-kira sampai 7 atau 8 abad berikutnya, Al-Quran itu relatif dihafalkan, difahami. Jadi yang berikutnya sampai sekarang itu sedikit sekali orang Islam yang perhatian pada Al-Quran untuk memahami dan mengamalkan isinya. Kebanyakan berhenti sampai membaca dan menghafal, gak sampai memahami. Nah, itu gejala seperti itu sekarang sudah menjadi umum. Di mana-mana itu berhenti pada baca tulis dan menghafal, tidak sampai memahami. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dia Allah lah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dari Al-Aziz maha perkasa, Ar-Rahim maha penyayang. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 9 itu menunjukkan betapa pentingnya wahyu, betapa pentingnya Al-Quran. Kalaupun orang-orang Mekah tidak mau beriman, ya, sampai menjadikan Nabi itu susah karena orang-orang tidak beriman, bahkan mengolok-olok, itu menjelek-menjelekan, itu diturunkan wahyu berikutnya bukan bertambah iman, tapi malah tambah menjauh. Itu berbagai macam ayat yang menjadikan tanda kekuasaan Allah, tetap saja sebagian besar tidak mau beriman. Kita baca berikutnya. Ini nanti berisi kisah-kisah diulang kembali. Bagaimana kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, ya. Nanti terus berikutnya itu kisah Nabi Ibrahim. Terus beruntun itu semuanya untuk menginspirasi, untuk memotivasi supaya bertambah kuat keimanannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz nada rabbuka Musa. Wa idz nada rabbuka Musa. Anidil qawmad dhalimin. Anidil qawmad dhalimin.
rasulan inna rasul rabbil alamin. Fatiha Fir'aun Aqula inna rasul rabbil alamin. Al-arsil ma'ala bani Israil. Hasil Ya, kita pahami dulu. Wa'il nada, dan ingatlah nada Rabbuka Musa, ketika Allah memerintahkan kepada Musa. Musa diperintah oleh Allah, disuruh oleh Allah. Apa perintahnya? Anitil qaumal dzalimin, datangilah kaum yang dolim itu. Anitil qaumal dzalimin, datangilah kaum yang dolim itu. Ini kewajiban para nabi, para rasul. Ya, seluruh nabi, seluruh rasul. Demikian pula pengikutnya. Pengikut nabi rasul tidak boleh pasif, tidak boleh hanya menunggu, tetapi perintahkan, ya, aniktil qaumal dzalimin, supaya mendatangi, supaya ngajar. Kaumna Fir'auna ala yaftakun, siapa kaum yang dolim itu adalah kaum Fir'aun. Ya, ala yaftakun, kenapa Fir'aun dan orang-orang itu tidak mau berfatwa? Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Nah, Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku ini takut bahwa mereka nanti akan mendustakan aku. Fir'aun itu kan penguasa, raja di raja, yang sangat berwibawa, yang kekuasaannya meliputi Mesir. Kemudian Musa matur pada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini takut kalau Fir'aun dan bala tentaranya, rakyatnya, kaumnya, mereka nanti akan mendustakan aku. Terus wajadi kusodri, dan karenanya menjadi sempitlah dadaku. Yadi kusodri, menjadi sempitlah dadaku itu artinya susah. Bagaimana ya? Diperintahkan dakwah kepada Fir'aun, padahal Musa waktu kecil sampai usia 18 tahun dibesarkan di istana Fir'aun. Kemudian suruh kembali nemu Fir'aun dan kaumnya untuk ngajak bertakwa, untuk ngajak dakwah. Nah, maka wajadi kusodri walayam koliku lisani, dan tidaklah lancar lisanku ini, ucapanku tidak begitu lancar. Maka ma'arsil ila Harun, maka aku mohon kepadamu ya Allah, supaya saudaraku yang bernama Harun itu juga diangkat jadi nabi untuk teman Musa, karena Harun ini ngomongnya lebih jelas, ngomongnya lebih tetes gitu. Nah, maka Musa ngajak supaya Harun juga diangkat jadi nabi. Walahum alayya dambung fa'akhafu ayyaqtulun, dan aku berdosa terhadap mereka,
Jadi karena ketika ada dua pemuda yang berkelahi, ya, dua pemuda yang berkelahi itu salah satunya dipukul oleh Musa. Musa umur 18 tahun, kuat-kuatnya dipukul. Kemudian pemuda yang dari suku Kipti tadi, sesuku dengan Fir'aun, itu meninggal. Kemudian Musa takut, pasti nanti juga akan dibunuh. Nah kemudian Musa pergi meninggalkan Mesir, jalan sampai ke negeri Madian, ketemu putrinya Nabi Shu'aib. Jadi Musa ini merasa bersalah, merasa berdosa karena sudah membunuh pemuda dari suku Kipti. Nah, maka aku takut mereka akan membunuhku. Maka kau ayat turun. Gimana nanti kalau saya ke sana? Mereka masih ingat dulu aku membunuh pemuda dari suku Kipti. Nanti kalau saya dibunuh gimana? Nah kemudian Allah menjamin, Allah berfirman, janganlah takut, tidaklah demikian, mereka tidak akan pernah bisa membunuh kamu. Ini Allah menjamin, Allah yang melindungi, Allah jadi walinya, Allah jadi penolongnya. Nah, maka fadhaba di ayatina, udahlah tenang aja, gak apa-apa, Allah bersama kamu, pergilah kamu berdua dengan membawa mukjizat-mukjizat ini, dengan bukti-bukti dari Allah itu. Udah gak usah khawatir, usah takut, berangkat aja temu Fir'aun dan orang-orangnya gitu. Diajak bertakwa, diajak beriman. Inna ma'akum mustami'un. Ini jangan Allah, sesungguhnya kami Allah bersama kamu. Allah mendengarkan perkataanmu, Allah mengetahui apa yang ada pada isi hatimu. Gak usah khawatir, Allah bersama kamu, Allah melindungi kamu. Nanti Allah akan membantu kamu. Nah ini memang di saat-saat yang mengkhawatirkan, memang para nabi, para rasul itu dilindungi oleh Allah. Masih ingat kan ketika Nabi Muhammad mau hijrah dengan ditemani Abu Bakar, sampai Abu Bakar itu takut sekali, ya padahal itu Rasulullah dan Abu Bakar di gua itu, kalau yang mencari itu menundukkan badannya itu kelihatan, sampai yang mencari itu kelihatan kakinya dari dalam. Ya tapi Allah menolong itu tidak kurang cara. Maka Allah menjamin, ya, enggak usah khawatir. Lasaja, Inna Allah ma'ana. Enggak usah khawatir, Allah selalu menyertainya. Tapi syaratnya memang betul-betul mengikuti Allah secara totalitas itu. Maka di saat-saat seperti itu Allah jadi penolongnya, Allah jadi pelindungnya. Fatiya Fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin. Maka datanglah berdua Musa sama Harun kepada Fir'aun dan mengatakan, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Jadi berdua sudah dijamin oleh Allah, dilindungi Allah, sudah pede dengan berdua itu. Nabi Musa dengan Nabi Harun menemui Fir'aun, terus mengatakan pada Fir'aun, inna rasul rabbil alamin, aku ini diutus oleh Allah, ya diangkat menjadi rasul dari
Tuhan semesta alam. Ya, an arsil ma'ana Bani Israil. Itu misinya apa? Tugasnya lepaskanlah Bani Israel beserta kami. Jadi dulu itu Bani Israel itu diperbudak oleh Fir'aun, dipekerjakan, suruh kerja paksa, dijadikan budak. Nah, itu Israel dulu itu memang tidak terhormat, dijadikan budak oleh kerajaan Fir'aun. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun itu ada tugas untuk membebaskan Bani Israel. Ya, karena Nabi Musa dan Nabi Harun ditugasi diangkat Rasul untuk Bani Israel. Itu waktunya kan bersamaan. Ya, kalau Nabi Hud tersendiri, Nabi Soleh tersendiri, Nabi Soleh tersendiri, masing-masing diutus kepada kaum tertentu. Yang diutus pada kapatalinas itu hanya Nabi Muhammad. Yang selebihnya itu hanya untuk kaum-kaumnya. Maka di sini al-arsil ma'ana Bani Israil. Lepaskanlah Bani Israel, dia pergi bersama kami. Kami siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, berikutnya terjadi dialog yang relatif panjang antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alam nurabbika fina walida. Qala alam nurabbika fina walida. Wa bisafina min umrika sinin. Wa
bainahuma. In kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Ya, jadi kelanjutan kisahnya setelah tadi Musa dan saudaranya Harun sudah betul-betul merasa dilindungi, dijamin, ditolong, dibersamai Allah, maka berdua menemui Fir'aun, ngajak supaya Fir'aun itu bertakwa, supaya Bani Israel itu dibebaskan dari perbudakan di kerajaan Fir'aun. Nah, kemudian Fir'aun menjawab, ya. Nah, Fir'aun menjawab, alam rabbika fina walidan wa labitha fina min umurika sini. Loh, bukankah kami telah mengasuhmu menjadi bagian dari keluarga di istana, ya, waktu kamu masih kanak-kanak sampai kamu umur 18 tahun, kamu bersama kami di istana. Nah, jadi Fir'aun ini melewati, ya, ingatkan Nabi Musa, kamu dulu itu dari kecil kan dibesarkan di istana sampai kamu umur 18 tahun, ya. Kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Waktu itu kan kamu membunuh salah satu pemuda dari suku Kipti, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berterima kasih. Oh, sudah diupani sejak kecil sampai besar usia 18 tahun malah membunuh pemuda dari suku Kipti, sukunya Fir'aun. Loh, padahal Musa itu nggak sengaja, maunya itu melerai, maunya itu supaya tidak berkelahi. Nah, tapi kok dipukul oleh Musa kok terus meninggal itu? Pokok pukulannya itu lebih pukulan Tyson itu. Itu Musa usia 18 tahun. Nah, terus berkata Musa, ya aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang hilaf. Ya memang dulu aku melakukan itu, tapi itu kan nggak sengaja. Maunya kan mau melerai, tapi saya pukul kok ternyata kaku langsung meninggal. Nah, jadi Musa juga ngakui itu. Lalu ini Musa katakan, kemudian aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Ya, setelah mukul pemuda dari Sukiti tadi, Musa terus lari. Kenapa lari? Takut nanti bisa akan dibunuh gitu kan. Nah, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu
menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasulnya. Jadi Nabi Musa jelaskan pada Fir'aun, iya memang dulu aku ya dibesarkan di istana sini sampai usia 18 tahun. Ya aku memang dulu salah, aku hilaf, aku telah mukul pemuda kemudian meninggal. Tapi kan mau saya itu dulu meleleh. Tapi kenapa dulu itu saya lari? Ya saya takut. Saya sendirian. Daripada dibunuh ya udah lari. Ya setelah lari diceritakan. Ya kemudian Allah mengutus Musa jadi rasul di antara rasul-rasul Allah gitu. Nah terus kemudian budi yang kamu limpahkan kepadaku itu disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israil. Nabi Musa katakan pada Fir'aun. Nah ini persoalan ini itu kenapa kok Bani Israil itu diperbudak, dijadikan budak di kerajaan Fir'aun. Nah itu yang ditugasi oleh Allah kepada Musa untuk membebaskan itu. Nah, Fir'aun bertanya, gimana? Wa ma Rabbul Alamin. Fir'aun bertanya, siapa itu Tuhan alam semesta itu? Kok kamu mengatakan kamu ditugasi oleh Tuhan alam semesta suruh membebaskan Bani Israil? Tuhan alam semesta itu siapa? Fir'aun bertanya. Kemudian Musa menjawab, Tuhan alam semesta itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan pencipta seluruh apa yang ada di antara langit dan bumi. Nah, jika kamu sekalian orang-orang yang percaya iman kepada Tuhan pencipta tadi, ternyata malah firman-Nya itu kepada orang-orang kepada mengatakan gimana? Fir'aun berkata, ini kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan? Coba itu, kenapa Musa kok katakan begitu? Ini kan penguasanya, ini kan Fir'aun itu, raja di raja, mempertuhankan. Lu kok Musa ngomong-ngomong, katanya Tuhan pencipta alam semesta, ngomong apa itu? Aneh itu, gitu kan? Nah, Musa berkata, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu juga. Sebab Tuhan pencipta alam semesta itu, ya Tuhan dari kamu, Tuhan nenek moyang semua. Ya, Nabi Nabi semuanya Tuhannya ya sama, pencipta alam semesta. Tapi anehnya Fir'aun itu malah mengatakan begini, ya, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Sesungguhnya rasulmu itu diutus kepada kamu sekalian memang benar-benar orang gila, wong edan. Kok ngaku-ngaku diutus oleh Tuhan pencipta alam semesta, padahal ada kan ngerti penguasanya itu Fir'aun dari turun temurun. Jadi Fir'aun itu nama kerajaan itu, ya. Jadi ya sekian raja terus gitu kan, turun temurun gitu. Itu penguasa itu masa penguasa tunggal. Nah, kok ini kok Musa ngaku-ngaku? Ya katanya ditugasi oleh Tuhan pencipta alam semesta, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta seluruh yang ada di antara langit dan bumi. Kalau coba ngomongi Musa, ini ngomong apa ini? Aneh-aneh kan ngomongin. Padahal bocah ini bisa gede yang kene lho. Saya kok jadi maklek lho. Ya kan? Nah tadi Musa jelas, ya kan?
Allah pencipta alam semesta sudah mengutus Musa sebagai Rasul untuk mengingatkan Musa supaya bertakwa, untuk membebaskan Bani Israel, supaya Bani Israel tidak diperbudak. Kok malah mengatakan katanya ini Rasul apa? Itu Rasul gila, nggak ada gitu. Nah itu nanti Fir'aunnya semakin marah terus itu. Nanti sampai peristiwa demi peristiwa terjadi gara-gara Fir'aunnya itu tersinggung. Ya, tersinggungnya itu kok ada Tuhan selain Fir'aun. Loh, malah katanya Tuhan pencipta alam semesta, kok diutus malah ngajak beriman kepada Tuhan pencipta alam semesta. Oh sudah, turun-turun dari dulu-dulu sing jeneng Israel itu dipekerjakan di kerajaan Fir'aun, kok malah suruh memerdekakan, suruh bebaskan. Ya nggak bisa gitu. Nah itu nanti berikutnya mulai ayat 28, insya Allah kita lanjutkan besok lagi. Ya mudah-mudahan bisa lancar cepat, sehingga kita betul-betul bisa memahami isi dari Al-Quran. Untuk pagi ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan nanti maghrib jadwalnya di Masjid Al-Muqtadi di Perumahan Purwomantan Kerjasama. Bapak Ibu silakan menyempatkan bisa hadir. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memanfaatkan apa yang dibutuhkan. Kita beri bersama dengan bacaan hamdalah dan doa tawadhu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.